goreng tengah kota, tahu petis tengah kota. Hai, halo you people. Nah, ketemu lagi bareng saya Hani Nurmalita. Kali ini di Ini Usahaku. Sekarang saya lagi ada di sebuah tempat usaha yang namanya ini sesuai dengan nama menu-menu yang tadi saya sebutin ya. Jadi sekarang ini yang ada di belakang ya, saya sedang di tengah kota cafe, eatery, and co-working space. Dan tentu saja kita akan ngebahas segala hal tentang dari segi bisnis, terus pengalaman usaha, dan apalagi ya tips and trick untuk menghadapi pandemi ini versi tengah kota bersama ownernya langsung. Karena di samping saya sekarang sudah ada Ibu Lisa Safitri. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak, terima kasih. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Saya ini izin lepas masker oh, ya Ibu saya ya. juga boleh Mbak. Iya, tapi kita tetap jaga jarak tentu saja ya Ibu people ya. Nah, kita sekarang sudah punya kesempatan yang sangat beruntung karena bisa langsung ngobrol bareng sama orang yang berpengalaman begitu. Tapi kalau ngomongin pengalaman, Bu Lisa ini di kuliner sebenarnya juga masih baru menjajaki ya Bu. Betul. Berarti backgroundnya itu sebenarnya lama di mana Ibu? Saya lama di manufacturing dan konsultan bisnis Mbak. Jadi menekuni dunia kuliner itu baru dari tahun 2019 aja, begitu. Jadi sebelum saya di sini, saya ada kafe kecil di Kedung Mundu sana, terus kemudian di Kali Pancur, cuman outlet kecil begitu di di depan Aneka Jaya, terus baru di sekarang yang di sini ini. Begitu. Tapi ini berarti bukan yang pertama ya. Bukan. Sudah ada beberapa pengalaman. Sudah ada sebelumnya, tapi tidak sebesar ini begitu. Oke. Nah, tapi kemudian ini tadinya manufaktur, kemudian terus harus beralih ke kuliner, kan sesuatu yang jauh berbeda jauh ya. Sekali, betul. Gimana kalau menurut Bu Lisa? Konsepnya mungkin hampir sama. Kalau manufaktur ada produksi, di sini juga ada produksi. Cuman memaintain human resources-nya itu yang agak memang berbeda begitu. Kita di sini harus benar-benar hospitality ya Mbak. Sementara di sana kan tidak seperti itu begitu. Bedanya hanya di situ sebetulnya. Tapi cuman kalau cukup challenge. Cukup challenge ya saja. Tapi ini biasanya akan lebih mudah kalau misalnya punya ketertarikan di bidang makanan. Bu Lisa sendiri suka sama kuliner? Saya suka sekali Mbak. Bahkan kalau saya pergi ke suatu tempat, pasti saya pengennya mampir ke tempat yang khas, pengen makan itu begitu. Betul. Saya cari dulu nih di Google atau di mana. Ini mana nih di daerah ini yang enak begitu. Jadi sekaligus memanfaatkan kesempatan untuk betul. wisata kuliner. Nah, gitu. betul sekali. Nah, kemudian akhirnya bisa mulai masuk ke kuliner itu karena ada tawaran klien atau keinginan sendiri untuk menjajaki sesuatu yang baru atau gimana? Keinginan untuk menjajaki sesuatu yang baru Mbak, karena saya juga sudah lama ya di manufacturing, jadi sepertinya saya pengen sesuatu yang agak bisa long term begitu ya, apalagi setelah masa pandemi ini begitu. Dan saya lihat kuliner cukup menjanjikan, masih cukup potensial begitu. Karena kalau misalnya dibandingin sama manufaktur sendiri, gimana keadaannya sekarang Ibu? Manufaktur banyak yang mulai kembang kempis begitu ya. Seperti tadi di awalnya udah. Iya. Jadi banyak yang kembang kempis, jadi banyak yang harus memang survive menghadapi kondisi setelah pandemi ini Mbak, terutama apalagi yang eksportir ya. Itu banyak dampaknya, banyak harus meliburkan karyawan dan lain sebagainya. Saya pikir semua pasti akan terdampak, cuman saya lihat yang masih agak survive itu di dunia kuliner. Oke. Tapi kalau melihat potensi di Kota Semarang sendiri, Bu Lisa kan pasti juga banyak pengalaman di kota-kota lain. Gimana Ibu kalau di Semarang? Di Semarang cukup bagus Mbak, prospeknya cukup bagus, masyarakatnya juga cukup cukup responsif ya. Kalau ada, ini ada yang baru begitu ya, itu bagus lah. Nah, kalau misalnya kita terus ngomongin ke yang sekarang lagi di-handle sama Ibu Lisa, yaitu tengah kota, cafe, eatery, co-working space. Ini konsepnya jadi menggabungkan semuanya all in one begitu ya? Iya, betul. Awalnya itu sebenarnya ketika cafe ini saya handover dari yang pemilik lama, terus kemudian ganti nama menjadi tengah kota, itu saya juga inginnya sih ya sudah melanjutkan konsep lama seperti coffee shop begitu. Tapi setelah
dalam perjalanan waktu ya saya akhirnya harus mulai nyusun menu sendiri, melakukan segala sesuatunya sendiri begitu. Saya mulai memasukkan menunya ini seperti sesuai dengan saya yang suka kuliner tadi. Oh, itu yang enak di sini daerah itu, misalnya nasi brongkos Temanggung ada. Nasi jadi ayam buku itu enak juga masuk begitu. Itu lama-lama menjadi sebuah konsep yang berkembang menjadi tidak cuma coffee shop tapi menjadi sebuah restoran ya, family restoran seperti itu. Makanya ini ada cafe, Ya. eatery tetap Ya. dan co-working Ya, space. betul. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin soal tadi kan dari segi menu eatery-nya, makanannya ini banyak banget ya. Kelihatannya nggak cuman makanan western ada, Iya. terus Nusantara ada. Ada Mbak ya. Apa aja sih sebenarnya Ibu yang ada di sini? Kami spesialisnya di ada signature menunya Mbak di bubur bakar. Jadi bubur bakar kita bakar, bubur kita bakar begitu secara live. Itu bubur sudah jadi bubur, Iya, kemudian dibakar. iya. Kayaknya saya baru nemu di sini nih ya itu di Semarang. nanti kita cicipi Mbak. Oke. Gitu. Jadi bubur bakar, terus kemudian babat gongsol Semarangan, itu signature menu kami. Terus kemudian ada juga tadi yang Mbak sebut ada snacknya untuk tahu petis tengah kota juga. Nah, terus kemudian ada bebek Mbak, bebek selangat yang sekarang lagi kita menu baru kami. Wah. Iya, itu pedas Mbak. Penyuka pedas itu top. Aduh, ini kelihatannya untuk ngomongin makanan udah cukup deh Ibu. Iya. Saya takut lapar duluan gitu ya. Boleh. Kalau minuman kan kafe nih. Nah, Iya. yang istimewa dari kafenya sini apa? Kami punya magic tea, Mbak. Jadi tea-nya itu berwarna begitu. Nanti bisa dicoba. Terus kemudian kami juga ada 3D coffee printing. Itu yang spesial di kami, dan ada lagi seperti coffee shop kebanyakan juga kami punya kopi susu. Berbeda sih taste-nya, nanti bisa dicoba. Oke, ini kayaknya menarik ya. Apa perbedaannya sama kopi susu dari yang lain-lain gitu? Ya, betul. Tapi kalau misalnya tadi kan makanan mungkin ini dari pengalaman kuliner kemana-mana, terus kita Ibu Lisa dihadirkan di sini gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi ada konsep-konsep baru di minumannya seperti magic tea, kemudian ada printing coffee, itu dari mana Ibu inspirasinya? Saya sebetulnya karena ya sering-sering googling aja sih Mbak, apa sih yang mungkin berbeda begitu ya. Terus kemudian nemu, oh iya ini ada yang bagus nih gitu, terus saya adopt begitu sih. Hanya berdasarkan dari otodidak sebenarnya. Jadi tetap cari inspirasi bisa dapat dari mana aja begitu ya. Betul. Kemudian ada juga co-working space. Ada di mana Ibu? Kan ini lagi di lantai 1. Iya, ada, kami punya rental space juga di lantai 2 Mbak. Jadi kita juga punya paket work from tengah kota yang hanya harga 50.000 bisa pakai selama 4 jam, sudah dapat makanan dan minuman. Wah, komplit ya? Komplit, ya. Nanti mungkin bisa ditinjau juga tempatnya. Oke, nanti boleh ya kita lihat-lihat kayak gimana sih co-working space-nya. Tapi berarti selain ditujukan untuk keluarga, untuk pekerja juga. Wah, ini sebenarnya apa ya, mencakup banyak kebutuhan masyarakat begitu ya. Kalau dari Ibu Lisa sendiri, cita-citanya dengan punya tengah kota ini gimana sih? Ya, saya sebenarnya kalau cita-cita secara pribadi, saya pengen ini terus berjalan begitu ya Mbak. Saya pengen jadi legend seperti mungkin Toko Un begitu ya. Wah, jadi amin ya. Iya, begitu. Jadi pengennya sih akan jadi legend atau akan jadi trendsetter di Kota Semarang gitu. Karena kami juga selain menawarkan menu-menu ala carte, kami juga ada menu paket meeting, terus kemudian paket pernikahan, kami juga bisa jadi catering service untuk beberapa hotel yang tidak punya kitchen, kami sediakan support untuk catering service begitu. Oke, ini ternyata banyak banget ya bidang bisnisnya itu bisa bercabang sampai mana-mana. Ini jadi pembahasan yang seru banget kalau kita untuk lanjut. Menghadapi pandemi begini Mbak. Jadi. Oke, nah pasti pengen tahu lebih dalam kan kayak gimana triknya tadi. Itu kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku.
Oke people, kita masih di Ini Usahaku dan tadi Bu Lisa itu sudah kasih bocoran sedikit ya, tips and trick gimana sih cara kita itu biar bisa fleksibel mengikuti kesempatan yang ada sekarang dan juga kondisi yang ya seperti ini, begitu ya Bu. Kalau dari Bu Lisa sendiri tadi menyampaikan bahwa kafe ini pun juga akhirnya nggak cuman menyediakan bagi yang pengen makan di sini, tapi tadi juga ada unsur selain dari business to consumer, ada juga dari business to business lewat catering, kemudian ada ke hotel juga. Ya. Gimana ceritanya itu Ibu untuk membuat semua strategi itu? Jadi saya dibantu oleh tim dari kami punya tim ya, tim kitchen, tim barista, tim waiter. Kemudian kita kumpul, kita tanya ini kita mau gimana gitu. Ada sales juga. Nah, kini kita mau bagaimana gitu ya. Kalau kita cuma mengandalkan kunjungan, kita tidak akan bisa survive kan begitu. Apalagi kan kemarin PMKM ya Mbak ya. Sementara di Jalan Tanjung sempat ditutup juga gitu. Jadi itu secara jujur ya itu mempengaruhi tingkat kunjungan masuk, itu terpengaruh begitu. Terus akhirnya ya udah kalau begitu kita harus jemput bola kan begitu. Kita harus survive dengan jemput bola. Dengan cara apa? Dengan menawarkan paket-paket begitu Mbak. Jadi ada paket paket work from tengah kota gitu yang tadi saya sempat sampaikan juga 50.000 sudah dapat makan minum dan room rental 4 jam. Terus kemudian kami juga menyediakan catering service untuk hotel yang tidak punya kitchen. Terus kemudian juga kami menyediakan lunch box mulai 15.000 per box, pintu box gitu ya. Untuk pemerintahan, untuk itu dari tim sales yang jemput bola untuk kunjungan ke sana, untuk sales call ke sana. Terus kemudian untuk perusahaan-perusahaan gitu, itu masuk ke lunch box gitu. Terus kemudian juga kami menyediakan paket pernikahan itu mulai 6 juta, itu termasuk di dalamnya cateringnya, dekor gitu Mbak. Terus kemudian room rental juga. Gitu. Udah komplit ya berarti? Iya, cuma 6 juta. Untuk berapa pax itu berarti? Untuk 50 Mbak. 50, oke. Ya sesuai sama peraturan sekarang. Betul. Kalau misalnya pengen dengan yang simple, kemudian di tengah kota, gampang diaksesnya, hemat juga, bisa jadi pilihan ya? Betul. Oke, terus tadi kan kita udah corporate jalan, untuk wedding ini juga menjadi salah satu alternatif yang dibuat. Itu berarti melihat pasar karena sekarang kelihatannya lagi banyak pernikahan atau gimana Ibu dapat inspirasi? Kita lihatnya karena sekarang kan wedding kecil ya, bukan terus kemudian yang besar begitu, karena memang terkait dengan peraturan perwal begitu yang tidak mengizinkan besar-besaran. Makanya dengan dan kita mencoba mencari kesempatan dengan ruangan kami yang minimalis gitu ya, itu cukup untuk sekitar 50 orang begitu Mbak. Jadi ya pokoknya gimana caranya lah kita survive. Gitu. Ternyata ini berarti perubahan habit masyarakat karena terdampak pandemi ini menjadi suatu peluang ya buat usaha. Sebuah peluang betul Mbak. Karena dulu mungkin orang itu kan nikah sampai beratus-ratus ribuan gitu. Yang sekarang kan biasanya tuh kita akad, terus kemudian sudah hanya keluarga terdekat, relasi saja yang dekat cukup gitu. Tapi ini menjadi pilihan yang bisa membuat kita itu lebih intimate. Dan kalau saya dilihat ini dekornya dari tengah kota sendiri memang kerasa lebih warm gitu daripada sebelumnya. Kalau dari konsep desain segala macam, ini yang ingin ditampilkan apa Bu Lisa? Kami konsepnya rustic ya Mbak ya, rustic gitu. Jadi rustic modern gitu ya. Jadi ketika kami coba untuk konsultasi, karena kami juga pakai konsultan kalau untuk dekor ya, terus kita ingin yang minimalis aja begitu. Terus mereka merekomendasikan beberapa style begitu, terus yang ini aja yang memang benar-benar minimalis dengan sama dengan konsep yang akan diusung gitu. Oke, tapi ini juga cocok banget makanya untuk segmennya yaitu keluarga. Karena asik banget kayak kumpul sama keluarga, makan bareng di sini. Betul. Nah, ini juga ini untuk target marketnya. Kenapa? Apakah dari awal itu sudah menargetkan untuk lebih condong ke keluarga dengan segala menu yang ada atau gimana? Sepertinya karena
tuntunan Tuhan Mbak kalau itu Mbak. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, konsep awal adalah kafe yang mana kami mengusungnya sebenarnya anak muda, tapi karena saya kebablasan suka nyusun menu begitu ya, berdasarkan oh ini enak nih, oh ini enak nih gitu, terus kemudian jadi banyak tuh yang enak begitu. Akhirnya target dan pangsa pasar kami ada di keluarga gitu. Yang datang pun kebanyakan keluarga gitu. Kalau dari segi promosi Bu Lisa, strategi apa aja yang dipakai? Kami sudah pakai beberapa food blogger ya Mbak di Kota Semarang dan alhamdulillah cukup bagus responnya. Kemudian kami juga pakai IG, kami juga WA blast ya, melakukan blasting WA itu. Terus kemudian kami juga pakai Google Business. Terus selain itu juga go show ya, go show ke banyak pemerintahan, ke perusahaan corporate lah gitu. Oh, ini ternyata komplit ya. Jadi digital marketingnya jalan, offline-nya juga tetap jalan. Tapi kalau dari Bu Lisa sendiri sebenarnya mana channel yang paling berpengaruh terhadap kemudian konversi ke sales ataupun datangnya konsumen ke sini? Tetap dine in ya Mbak. Kita tetap mayoritas tetap dine in. Yang lainnya itu ya seperti GoFood, Grab itu ya ada gitu, tapi mayoritas dari apa yang income masuk itu dari dine-in. Dan itu paling sukses, efektif channel untuk promosinya dari? Kalau itu dari Instagram Mbak. Instagram berpengaruh besar. Iya. Oke, ini menarik ya ternyata. Nah, ini kalau misalnya pengen tahu Instagramnya di apa Ibu? Di @cafe_tengah_kota. Oke, nanti boleh ya kalau misalnya e-people sebelum datang ke sini pengen tahu spotnya itu kayak gimana biar disamain sama bajunya, boleh cek-cek dulu di Instagramnya @cafe_tengah_kota. Dan tentu saja kalau misalnya ke sini tadi kan selain bisa dine in, bisa juga untuk pesan secara online. Nah, ini biasanya apa Ibu? Apakah semua menu bisa atau juga menyediakan menu tertentu yang frozen atau? Iya, frozen ada Mbak. Kami punya bebek, punya menu ayam, itu semua bisa di frozen. Bahkan babat gongso juga bisa di frozen. Signatur menu kami kan babat gongso sama bubur bakar juga bisa. Bubur bakar bisa ya? Tapi take away kalau itu bukan untuk di frozen. Jadi ada yang frozen, ada yang ready to eat, bisa take away. Betul. Wow, ini pilihannya banyak sekali ya. Mau yang langsung dimakan bisa, mau yang disimpan di kulkas besok dimakan bisa, juga ada. Oke. Cafe Tengah Kota ternyata punya banyak sekali pilihan untuk e-people. Jadi kalau misalnya pengen cobain, langsung aja bisa kontak atau order ya. Nanti kita setelah ini masih akan ngebahas hal-hal lainnya tentang Cafe Tengah Kota. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. People, kita masih di Ini Usahaku di tengah kota, cafe, eatery, co-working space. Dan sekarang di depan kita sudah dihadirkan oleh Bu Lisa menu-menu andalannya dari tengah kota sini ya. Ini ada apa aja Ibu? Ini ada babat gongso Semarangan, terus ini ada bubur bakar tengah kota. Wah, coba kita lihat ini ya. Wih, komplit banget isinya. Terus ada apa lagi Bu? Terus makanannya itu nanti di sebelah sana ada bebek selangat. Bebek selangat. Iya, yang pedesnya. Iya, pedesnya lah itu.
Terus kemudian yang ini adalah 3D coffee printing. Nah, lucu banget loh people, Jadi, coba lihat nih. Ada foto di situ, bisa ya. Mirip banget kan sama yang sekarang nih. Wah, keren banget hasilnya. Terus ini nih. Keren kan? Mirip banget dong. Terus ini apa Ibu? Ini magic tea. Ya, terus kok warnanya bisa gini sih Bu? Iya, ini dari bunga telang gitu. Jadi ini kreasi tengah kota dari lemon, terus kemudian tea, terus kemudian bunga telang. Bunga telang, iya. Wow. Rasanya nanti bisa dicoba. Ada semeriwing-semeriwingnya Mbak. Oke, iya. jadi teh tapi ada rasa semeriwing. Iya, ada min-minnya begitu. Ada lemon-lemonnya seperti juga ada ya? sodanya, tapi bukan soda. Oh, begitu. Oke, baiklah. Terus? Ini kopi susu tengah kota. Nanti itu espressonya bisa di layar sendiri. Oh, oke. Ini ya espressonya. Wah, terus kalau misalnya ini tadi yang 3D, dia ini kan ada warnanya ya Ibu ya? Iya. Pakai pewarna apa berarti? Pakai pewarna makanan Mbak. Jadi tintanya dari pewarna makanan. Aman untuk dikonsumsi. Ya? Ya. Oke, dia nggak merubah rasa juga? Tidak. Jadi rasanya tetap cafe latte? Sama, iya. Oke. Bisa dicampur gula nanti supaya tidak terlalu pahit. Wow, luar biasa. Dan ini kalau misalnya tadi ada bubur, apa namanya Ibu? Bubur tengah kota, bubur bakar tengah kota. Bubur bakar tengah Iya. kota. Yang dibakar apanya sebenarnya? Jadi itu bubur, terus kemudian kita masukkan telur ayam kampung, kemudian kita layar lagi dengan bubur, terus kita bakar. Begitu, terus baru kita kasih toppingnya Mbak. Nah toppingnya itu ada jagung manis, ada ayam suwir, ada cakwe, ada kedelai, terus kemudian teri asin sama bawang goreng. Wah. Gitu. Dan ini kayaknya yang istimewa yang biasanya nggak ditemuin di apa namanya bubur ayam, ada dagingnya ya? Iya, ini kita kalau untuk daging ham ini sapi, ini beef bacon namanya, itu kita adds on Mbak. Jadi tergantung request, kalau misalnya ada yang mau kita tambahkan. Bahkan kita bisa di topping tambahan dengan babat gongso. Wah, bisa ya? Iya, bisa Mbak. Jadi kalau misalnya pengen makannya tuh bubur, cuman Iya. pengen ada babat konsumnya Betul. juga Bisa. Oke, tinggal Boleh. ditambah add-on Iya, aja. betul. Nah, sebenarnya kalau rasanya sendiri yang paling bikin dia itu istimewa itu apa Ibu? Ada apa ya, sensasi dari bakarannya itu ya pasti? Iya betul, ada rasa bakarnya itu yang bikin, iya betul. Karena kan tadi seperti dilihat kita bakar langsung ditungku ya Mbak, begitu. Jadi asapnya bener. itu mungkin yang merasuk ke situ yang bikin sensasinya berbeda. Betul, pakai briket Begitu. juga, pakai Iya, arang itu ya, betul, pakai bikin dia arang. jadi semakin istimewa. Betul. Ini sebenarnya ditujukan untuk siapa sih Bu? Karena bubur ayam kan biasanya pagi Iya ya? pagi, tapi kami bisa dari pagi sampai malam tersedia Mbak. Cuman kalau weekend kami biasanya ada di live di depan begitu supaya nanti untuk penjaring yang pada olahraga pagi begitu ya. Biasanya dari penggoes begitu, terus yang jalan pagi begitu. Ada komunitas-komunitasnya. Betul, apalagi di daerah Beringin sini tuh memang enak ya buat pagi-pagi kalau kita mau olahraga gitu. Terus sudah ngerasa lapar, nah untuk keseimbangan hidup setelah olahraga kita makan ya. Makannya bubur ayam. In-outnya balance. Betul banget. Dan ini serunya tuh ternyata di tengah kota, dia nggak cuman ada indoor aja, ada smoking roomnya, terus ada juga outdoor Iya, ya Ibu ya. betul. Karena ini lengkap banget pokoknya pilihan tempatnya. Kalau pengen cari sudut-sudut estetik yang buat foto, nah di sini komplit deh. Mau cari di setiap sudutnya itu pasti bisa ya. Betul, Mbak. Oke, kalau gitu saya pengen cobain yang mana dulu ya. Monggo, jadi bingung dicoba. nih. Saya mau minum Boleh. dulu aja Ya, kali ya. monggo. Aduh tapi ini sayang banget Ibu kalau mau diminum. Semua orang bilang begitu Iya. Mbak, aduh sayang kalau mau diminum gitu. Karena ini kayaknya lebih enak untuk dipandang saja begitu ya. Iya. Saya mau beralih ke yang ini aja deh. Boleh, silahkan. Teh magic tea. Woi, luar biasa ini. Soalnya kalau kelihatannya udah seger banget. Iya. Kita tuh kalau ngelihat nggak cepet-cepet minum berasa kayak negu. Iya. Ini nggak enek karena ada sembriwingnya tadi. Oke. Bener-bener ada rasa bunga telangnya terasa loh. Stroberinya juga, Iya. stroberi dan lemon tadi itu Iya, ya, betul. bikin dia itu ada sensasi asam-asamnya, bikin dia tuh lebih
seger lagi. Ya, betul. Lagi didangkanya dingin pakai es. Luar biasa. Ya. Terus terakhir nih Bu, kalau misalnya dari Bu Lisa sendiri, tadi kan udah kasih banyak trik, terus juga strategi gimana harus ngadepin pandemi. Nah, boleh dong kasih semangat ke sesama teman-teman pengusaha yang lagi berjuang menghadapi pandemi ini. Yang penting tidak putus asa dan selalu berinovasi Mbak, begitu. Jadi jangan menyerah hanya karena pandemi, tapi tetap harus survive menghadapi keadaan dan berinovasi selalu supaya tetap bertahan. Betul, karena sebenarnya kayak tadi kita ngomong di belakang itu, karena ini tengah kota hadir di tengah pandemi, salah satunya juga membantu teman-teman untuk menyerap tenaga kerja. Iya, betul. Iya, kebetulan dari bagian produksi kami, maksudnya dari kitchen, dari barista, segala itu banyak kami ambil dari rekrut, dari layoff dari perusahaan atau dari hotel atau dari kapal pesiar yang memang belum berangkat begitu. Jadi percaya pokoknya rezeki itu akan selalu ada, akan dibantu, entah gimana caranya tuh kalau yang udah rezeki pasti akan ketemu begitu. Di setiap kesulitan ada peluang pasti. Dan selain inovasi, Bu Lisa itu juga melakukan kolaborasi ya Bu ya. Iya, betul. Ini kalau kita lihat di sebelah sana ada produk UMKM dari kabupaten lain bahkan. Iya, betul. Itu gimana Bu bisa sampai mendatangkannya ke sini? Kebetulan di Jepara ada teman yang memang bergerak di bidang UMKM begitu. Jadi menitipkan produknya ke kami supaya bisa ikut dipasarkan di sini, dan kebetulan saya sering mobile ke Jepara, jadi sekalian ambil begitu Mbak. Iya. Nah ini kalau misalnya dari Jepara aja bisa di sini, misalnya nanti ada teman-teman dari UMKM Semarang yang pengen boleh Mbak. Nanti kami akan perbesar nanti tempatnya. Luar biasa. Ini jadi kalau misalnya ngajak misalnya teman-teman dari luar kota atau saudara baru datang, selain bisa makan, bisa dapat oleh-oleh juga. Iya, betul itu Mbak. Bu Lisa, terima kasih sekali, kita sudah hari ini berdiskusi banyak sekali, dapat sharing dari Bu Lisa. Ilmunya ini tuh yang mahal loh ya, karena sudah dijalankan, sudah terbukti efektivitasnya juga. Dan semoga tentu saja ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua ya. Satu lagi Bu, kalau misalnya pengen ke tengah kota, ini tengah kotanya itu sebelah mana? Tengah kota terletak di Jalan Taman Beringin atau Jalan Ade Irma Suryani, tapi orang kenalnya Taman Beringin Mbak, begitu. Betul. Jalan Taman Beringin nomor 23, Kelurahan Sekayu, Semarang Tengah. Jadi kalau dari Imam Bonjol masuk ke Jalan Pierre Tendean, di belakang Hotel Ibis Budget itu ada jalan. Nah, di sebelahnya Ibis Budget ada jalan, masuk saja. Sudah ada neon box-nya. Gitu. Ada tiga titik dari Jalan Tanjung, dari Jalan Pierre Tendean ada dua titik. Jadi pintu masuk. Pintu masuknya bisa lewat 3 jalan. Pokoknya Jalan Ade Irma Suryani nomor 23. Cafe Tengah Kota. Kalau misalnya mau cari di online nih Bu, search-nya apa? Kita bisa di GoFood atau di GrabFood bisa cari Cafe Tengah Kota. Atau Tengah Kota Eatery bisa. Tengah Kota begitu aja langsung masuk. Langsung ya. Ini apalagi kalau misalnya lagi mau cari di Google, kafe di tengah kota, langsung keluar ya pasti. Betul Mbak. Luar biasa sekali. Semoga Cafe Tengah Kota selalu sukses. Amin. Kedepannya juga semakin ramai dengan menunya yang nanti semakin beragam. Amin. Terima kasih Bu Lisa, terima kasih banyak Mbak. Iya, terima kasih banyak. Ya, dan tentu saja buat e-people yang misalnya punya usaha, pengen kita liput, boleh langsung aja DM di Instagramnya @semarangpemkot. Terus tonton Ini Usahaku yang tayang tiap hari Jumat jam 9 pagi hanya di YouTube channelnya Semarang Pemkot. Terima kasih, sampai jumpa. Sekarang kita makan ya Ibu ya? Ya, silakan. Kita sekarang siap-siap makan.